Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini di sebelah saya sudah ada narasumber yang Masya Allah luar biasa sekali. Sudah ada Kak Winda. Halo. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing, akan bincang-bincang bareng penulis yang Masya Allah jebolan UPIM bisa dikatakan, yang Masya Allah sudah memiliki karya-karya yang luar biasa. Jadi selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai banyak hal yang pastinya akan memotivasi teman-teman sekalian untuk bisa istiqomah di jalan dakwah. Jadi gimana nih Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini Kak Winda lagi sibuk apa nih? Kan udah nggak berupim lagi, jadi sekarang rutinitasnya apa aja Kak? Ya kalau untuk kesibukan sih Alhamdulillah sekarang menjalankan amanah sebagai seorang istri itu yang pertama. Yang kedua sedang fokus untuk kelas menulis saya yang saya baru buka juga, Pena Khairunisa kelas menulis. Terus kemudian fokus juga dengan buku kedua part 2 dari buku Tersesat Sesaat. Jadi itu aja sih fokusnya, yang ringan-ringan aja karena lagi masa pandemi gitu. Jadi mohon doanya semoga dilancarkan. Masya Allah, jadi udah mau go tahap kedua ya Kak? Iya, insya Allah. Untuk bukunya. Iya. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Kak Khairunisa bisa cek di akun IG-nya apa Kak? Pena Khairunisa. Pena Khairunisa, Masya Allah. Nah, jadi gini Kak. Sekarang lagi pandemi nih Kak. Tantangan besar buat kita yang aktivis dakwah kampus yang biasanya kita kegiatannya bisa ketemu langsung, kegiatannya bisa dihadiri banyak orang, tapi sekarang nih harus lewat online atau daring. Kalau kakak sendiri ada kendala nggak selama nulis atau selama kakak buat karya atau kegiatan-kegiatan dakwah kakak di luar kampus, terpengaruhkah juga, atau ada tips untuk mengefisienkan diri kita dan bisa lebih produktif lah di masa pandemi? Ya, kalau saya kan punya juga kelompok mentoring gitu. Jadi mungkin selama pandemi kan terhalang untuk pertemuan gitu. Jadi tetap menebarkan menebarkan nasihat-nasihat kepada adik-adik mentoring gitu. Nah, jadi alhamdulillah juga dengan itu ada aplikasi Zoom, ada aplikasi Google Meet, itu yang bisa membuat kita bisa kita gunakan untuk kemudian melakukan mentoring itu. Karena masa pandemi seperti ini kita batasi untuk kemudian pertemuan seperti itu. Meskipun ada beberapa minggu atau beberapa pekan kita adakan tetap muka langsung gitu, dan tetap menjaga prokes gitu. Karena takutnya ada kontak langsung gitu ya. Makanya kita enggak selalu rutin untuk ketemuan gitu. Kalau untuk tips untuk teman-teman LDK atau ADK, lembaga dakwah kampus atau yang setingkat LDK UPIM atau LDF ya, fakultas. Jadi boleh sih kakak sarankan kita pergunakan aplikasi yang ada gitu. Misalnya buat podcast seperti ini kan, ya Masya Allah sekali. Saya sangat antusias melihat UPIM yang kemudian bisa berkarya bikin podcast dan sebagainya gitu. Atau mungkin boleh juga bikin seminar atau talk show yang bisa kemudian mengundang atau membuat inspirasi untuk orang banyak seperti itu. Nah, jadi kenapa sih tetap harus ada kegiatan meskipun pandemi? Karena sekarang teknologi itu semakin maju dan berkembang gitu. Semakin banyak inovasi-inovasi. Iya, informasi yang masuk ke dalam akun media sosial kita. Jadi kita harus kemudian bisa meminimalisir akun-akun yang tidak bertanggung jawab, akun-akun yang tidak mendidik gitu. Makanya teman-teman LDK atau LDF itu seharusnya bisa kemudian bisa kemudian membuat syiar atau kemudian membuat kegiatan apapun itu untuk menutupi tadi akun-akun yang kemudian tidak bertanggung jawab itu gitu, supaya tetap ada tetap ada mengalihkan anak muda begitu. Karena sekarang ini kan bahkan anak kecil saja gitu yang kemudian mereka dituntut untuk kemudian belajar tetap juga harus menggunakan handphone. Itu yang kemudian mereka bisa akses
Nah, jadi konten-konten yang negatif pun akan mungkin terakses gitu. Jadi bagaimana tugasnya kita teman-teman LDF atau LDK itu bisa kemudian menekan angka itu seperti itu, supaya kemudian ke depannya nanti kita masih terlihat gitu. Oh, ternyata masih ada aktivitasnya nih. masih ada teman-teman LDK atau LDV yang kemudian aktif di media sosial untuk menyebarkan hal-hal kebaikan gitu. Ternyata pandemi nggak mematikan UPIM. Iya, Masya betul sekali. Allah. Jadi seperti itu ya. Itu aja sih kalau menurut saya, supaya lebih aktif lagi, supaya lebih kelihatan, meskipun sebenarnya kita tahu kan kalau lembaga dakwah itu kadang imannya naik turun gitu, kadang Ya, down, kadang malas bikin kegiatan, up and down. kadang pas di grup tanya kita bikin agenda apa nih, nggak ada yang jawab misalnya ya, atau nggak ada yang respon ya, karena semua pada sibuk dengan agenda masing-masing seperti itu. Jadi kita kemudian bisa mencari antusias sendiri ya, atau kemudian harus lebih antusias lagi, karena di masa pandemi ini tantangannya juga berat gitu. Meskipun kita tidak bertemu, tapi tantangan yang luar biasa itu adalah media sosial seperti itu. Masya Allah sekali. Ngomong-ngomong ADK nih Kak, ngomong-ngomong LDK, ngomong-ngomong dakwah, kan Kakak juga dulunya Masya Allah seorang juga aktivis selama menjadi mahasiswa, tapi sekarang tetap menjadi aktivis dakwah, tapi sebagai seorang istri. Masya Allah. Tantangan atau pengalaman yang berkesan menurut Kakak selama menjadi mahasiswa, dan khususnya pada saat bergabung di UPIM, apa sih Kak, bisa di-share ke teman-teman biar lebih semangat gitu berupim? Iya. Jadi kita kilas balik dulu ya. Kakak itu sebenarnya sebelum masuk di LDK UPIM, Kakak ditempa dulu ya, ditempa dulu di MPM ya. Di MPM An-Nahl gitu. Jadi pas naik ke LDK UPIM sudah tahu ternyata seperti ini atmosfernya, seperti itu, namanya lembaga dakwah seperti itu. Jadi ketika misalnya Kakak masuk di MPM juga waktu itu, senior Kakak mengajak, kalau mau dibilang sih semuanya dijebak masuk surga semuanya. Kalau mau dibikinkan bukunya ya, dijebak masuk surga. Jadi Kakak boleh jadi karya tulis selanjutnya. Boleh. Jadi pada waktu itu kita dikasih tiket talk show. Kita disuruh beli tiketnya gitu. Saya kan masih maba gitu kan, kalau masih polos. Itu maba itu biasanya suka sekali ini hal-hal yang kayak apa tuh, pengen ikut gitu ya. Nah, jadi kita sudah antusias sekali. Wah, Nahl bikin kegiatan kan, Kakak di Fafet kan ya, MP Nahl gitu. Nah, jadi waktu itu Kakak ditawarkan tiket sama seniornya Kakak. Jadi kita beberapa orang itu ada, memang kita punya geng ya. Kalau dulu kan namanya geng-geng gitu ya. Temu baku bawa gitu ya. Kita ikut nih, gagah bagus nih kayaknya. Oh ya udah, kita ikut. Setelah kita ikut masuk di dalam, ternyata yang ikut pada hari itu adalah akan dilantik menjadi pengurus An-Nahl ya. Masya Allah. Jadi kita kayak, aduh gimana nih, kita kan belum siap masuk LDK gitu kan, atau masuk LDF gitu, lembaga dakwah, kita belum siap, kita nih ikut kegiatannya baru sekali. baru ikut, ternyata kita sudah dijebak untuk jadi pengurus seperti itu. Nah, jadi kayak tantangannya, ya udah deh. Tapi banyak juga yang mundur gitu, banyak yang tidak mau lagi, kemudian dia ikut gitu. Terseleksi, betul-betul terseleksi. Siapa coba yang kemudian tidak kaget ketika macam di Jojo untuk kemudian harus bisa masuk nih gitu ya. Pokoknya harus ikut gitu. Padahal sebenarnya kita tahu cuma ikut seminar aja gitu kan. Ya sudah, pada saat itu ya udah kita putuskan untuk ya bismillah aja ya, kita jalani aja dulu gitu. Nah, ada juga beberapa orang yang ini ikhwannya juga ada, akhwatnya juga beberapa orang ada. Tapi banyak yang gugur juga loh. Saya tidak mau ikut organisasi misalnya. Ya nanti kuliahku terganggu misalnya kayak gitu. Apalagi yang ada jangan-jangan ada aliran yang lain gitu ya gitu kan. Pasti pikirannya kayak gitu tuh. Atau saya belum baik misalnya, belum menjadi orang yang hijrah seperti itu. Masya Allah. Oke, jadi setelah itu kita memutuskan untuk menjadi seorang pengurus dengan semangat yang sebenarnya cuma modal semangat doang sih, tapi kita mengantilah, kita lihat ke depannya seperti apa. Bismillah aja dulu. Lagian ini organisasi yang kemudian bisa bikin kita jadi lebih baik lah seperti itu ya. Jadi kalau ada teman-teman maba yang kemudian cari organisasi di awal itu, bagusnya memang dekat-dekat dengan orang yang dekat dengan Allah gitu, supaya kemudian kita bisa melihat ke depannya seperti apa. Ternyata begini dunia kampus seperti itu. Kita bisa minimalisir hal-hal yang tidak baik seperti itu. Sudah, kemudian kita sudah masuk di dalam jadi pengurus. Kakak waktu itu diamanahkan menjadi koordinator kemuslimahan.
gitu. Masya Allah. Ya, jadi pada saat itu diamanahkan jadi koordinator kemuslimahan. Jadi kita dikasih, masing-masing orang itu dikasih binaan ya, dikasih ini ya, dikasih kelompok-kelompok mentoring ya, dan kita tuh harus bisa menjadi pementor gitu. Bayangkan ya, kita yang kemudian baru belajar, kita sudah dikasih kelompok nih pementor. Untuk kemudian ada adik-adik yang baru masuk, ini kamu harus menjadi pementor mereka gitu, kamu harus bisa belajar. Jadi bayangkan kakak itu belajarnya 1 minggu sebelum mengisi perdananya mentoring gitu. Jadi kakak itu menghafal 1 minggu gitu ya, lihat buku, sudah dekat nih, menghafal lagi, baca lagi, ulang lagi materinya gitu. Nah, dan pada saat itu ternyata saya bisa gitu ya, alhamdulillah bisa. Kenapa kemudian banyak orang yang tidak merasa bahwa dirinya tidak bisa karena memang dia tidak mempersiapkan dari awal gitu. Tapi kalau kita bisa mempersiapkan diri kita dari awal, sejak awal sungguh-sungguh, insya Allah akan bisa seperti itu. Tidak ada yang tidak bisa. Nah, terus setelah dari situ kita sudah merasakan yang mana suka dukanya ber-LDK ya, ber-LDF waktu di An-Nahl. Dan pada saat itu yang tersisa hanya sedikit ya, karena seleksi alam terus ada gitu. Karena yang namanya juga orang yang kadang hilaf ya, kadang ada aja godaan. Tiba-tiba kayak mundur, aduh aku nggak bisa nih gitu. Lagi pula pada saat itu disitulah kakak yang namanya menumbuhkan yang namanya hijrah gitu. Yang awal perdana hijrah itu di MPM An-Nahl yang membawa kakak untuk hijrah. Kita lihat perubahan teman-teman dari satu teman ke teman yang lain. Alhamdulillah, masya Allah, sudah jilbabnya yang tadinya tipis sudah mulai ditebalkan, udah mulai dilapis, masya Allah, semuanya kemudian bertahap seperti itu ya. Kakak itu bertahap hijrah itu 3 bulan gitu. Jadi kalau kakak lihat orang yang hijrahnya cepat sekali, masya Allah sekali ya. Kakak itu bertahap hijrah 3 bulan dan alhamdulillah semoga istiqomah sampai sekarang ya, alhamdulillah gitu. Nah, terus kemudian setelah dari MPM naik ke UPIM gitu. Saya bilang, aduh, kita diamanahkan untuk dinaikkan ke UPIM gitu, karena kita sudah punya di periode sudah selesai gitu. Ditransfer ke UPIM. Ya harus bisa naik ke UPIM. Dan pada saat itu yang bikin saya terkesan adalah kakak-kakak di UPIM yang luar biasa sekali gitu. Merangkulnya sama kita gitu. Kita bahkan dibikin kayak misalnya perhatiannya lebih ya, ukuahnya berasa sekali gitu. Wih, kakak ini masya Allah ya gitu. Kenapa tidak mau bergabung di UPIM kan gitu. Mereka baik sekali dengan kita gitu ya. Diingetin, gitu. sholatnya diingetin. Betul sekali ya. Jadi itu semuanya jadi pengalaman sih kalau ada adik-adik kalian yang kemudian masuk di UPIM atau dari LDF toh dibawa ke UPIM, itu memang harus dirangkul gitu, karena pada saat itu dia tidak tahu apa-apa gitu ya, apalagi di dunia yang asing ya, tempat yang mungkin yang tidak dia kenal siapa yang teman-teman di UPIM gitu ya. Nah, terus pada saat itu kakak diamanahkan menjadi DSD ya. DSD itu saya lupa kepanjangannya. Iya, Departemen Syiar dan Dakwah ya. Jadi yang lucunya kakak itu dari UPIM, dari kemusliman ke DSD ya. Jadi kok berbanding terbalik sekali ya. Dan kita itu beda. Kita itu mau bikin film. Wah, ya. Saya itu disuruh nulis skenario untuk bikin film. Saya bilang, masya Allah, dari kemuslimahan di LDF lalu, dari kemusliman naik ke UPIM di SD lagi gitu. Aduh, apa potensi saya gitu ya. Nah, tapi kita bilang mau ngapain gitu. Awalnya bete banget, itu sudah kayak misalnya kayak tidak mengerti sekali nih, misalnya saya tidak mengerti sekali ini apa di SD ini gitu. Mana? Iya, tapi kakak selalu menguatkan. Terus kemudian dikasih tahu begini, kamu harus bikin skenario ya, kita akan bikin film. Jadi saya tuh bikin skenario. Dan waktunya itu 2 malam kalau nggak salah ya, 2 malam. Nah, di situ betul-betul mengasah otaknya kakak juga. Tapi akhirnya naskah itu juga difilmkan gitu. Nah, dia difilmkan, tapi tidak difilmkan secara meluas gitu ya. Nah, pada saat itu kita sudah bikin naskah. Setelah dibikin naskah difilmkan. Setelah difilmkan, ternyata saya melihat banyak sekali pengalaman di situ gitu. Oh, ternyata bikin film seperti ini gitu. Oh, ternyata bikin naskah seperti ini. Setiap tag-nya tuh beda. Setiap dari
dari tag satu ke tag yang lain itu ternyata beda-beda kayak gini loh ternyata. Prosesnya banyak sekali juga yang saya dapat pelajaran seperti Masya itu. Allah. Dan alhamdulillah sekali kakak kemarin itu bukunya kakak yang tersesat sesaat kan itu jadi film pendek juga gitu, dan kakak jadi sutradaranya. Jadi itu bisa ini, dan kita bisa mengambil pengalaman yang kemarin, jadi potensi yang kemarin di LDK itu ternyata kebawa sampai di buku saya itu bakat gitu. yang dipupuk. Jadi sudah sekitar 1.000 orang yang lebih 1.000 lebih yang nonton itu film film tersesat sesaat gitu. Kenapa? Oh iya, sudah nonton ramai. Iya, jadi ternyata orang-orang di balik layar sudah nonton. Iya, alhamdulillah. Kamu kapan? Iya, jadi seperti itu. Maksudnya saya itu lebih banyak menggali potensi di LDK gitu. Kalau saya mau bilang, saya lebih banyak menggali potensi di LDK karena inilah dunia saya gitu. Karena saya lebih banyak menghabiskan waktu saya ketika menjadi mahasiswa di sini. Jadi apapun yang kemudian kalau kita punya satu tujuan itu lurus gitu, kita tidak menjadi orang yang pelin-pelan, maksudnya pelin-pelan aktif di sini, setelah di sini ini lagi aktif, sini lagi aktif, jadi kayaknya tidak ada yang kemudian menjurus ke satu tujuan gitu. Tapi kalau kita punya satu tujuan, kemudian punya aktivitas atau punya bakat atau potensi, kemudian kita gali di situ, maka itu yang kemudian akan kita buktikan di masa depan. Seperti itu. Nah, alhamdulillah di LDK UPIM tantangan pasti ada ya, banyak, Kak. Luar biasa banyak sekali. Dan sampai di pertanyaan ini ya, apa ketantangannya Kak. ketika jadi, di LDK? Selama kakak ber-LDK tadi kan sudah ada tuh yang terseleksi alam. Iya, betul. Udah banyak yang gugur. Ada nggak selama menjalankan program kerja atau selama ada kegiatan di UPIM, kakak berpikir, wah kayaknya Winda harus nyerah, Winda nggak kuat. Ada nggak momen-momen seperti itu kayaknya stop deh ber-UPIM, atau kayaknya ber-UPIM-nya di skip dulu deh, kayaknya UPIM terlalu ribet buat saya. Iya. Ada nggak momen-momen seperti itu, Kak? Alhamdulillah tidak pernah. Masya Allah, ternyata UPIM memberi kenyamanan. Saya tidak pernah sama sekali sedikit pun merasakan bahwa saya akan keluar dari UPIM, tidak. Karena ketika seseorang mencintai LDK-nya, mencintai lembaga dakwah ini, maka dia akan terus berkontribusi dan berkorban untuk apa yang kemudian dia cintai gitu. Alhamdulillah saya mencintai LDK UPIM dan saya ingin terus berkontribusi. Bahkan saya merasa bahwa jangan-jangan kontribusi saya itu belum cukup untuk kemudian masih kurang. Untuk kemudian saya tanamkan di LDK UPIM, karena tujuan kita memang Allah gitu. Jadi kalau kita sudah memberikan tujuan kita kepada Allah, maka ketika kita sudah mencintai lembaga dakwah, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang terus berkontribusi, tidak pernah akan menyerah, seperti itu. Yang namanya tantangan pasti ada ya. Waktu itu kita pergi ke UIN Tumbuh, kita kemudian kekurangan air juga gitu. Jadi kita itu wudunya satu aqua gelas itu satu orang wudu itu gelas air mineral. Satu gelas aqua itu satu orang untuk wudhu, itu harus cukup gitu. Dan kita harus saling menguatkan gitu, karena memang pada saat itu juga kondisinya dingin sekali, kan kita dekat pegunungan. Sampai-sampai waktu itu ada teman kakak, beberapa akhwat yang kemudian kalau misalnya istilah dalam medis itu kedinginan, hipotermia. Bahkan kita tuh sampai kasihan sekali ya, karena memang karena imun tubuh yang tidak bisa menerima, tahan terhadap dingin. Jadi kita tuh memang betul-betul saling menguatkan gitu. Jangan sampai juga itu yang membuat ada drop dan sebagainya. Alhamdulillah kita kemudian sama-sama kemudian saling menguatkan. Di situ memang betul-betul ukhuwah itu macam macam merasa sekali gitu, karena diuji sekali pada saat itu gitu. Nah, ketika pulang pada saat waktu itu pulang, ternyata banjirnya belum surut gitu ya. Banjirnya belum surut, padahal kita sudah mau pulang sudah tidak ada persediaan makanan ya. Sudah tidak ada, menipis, bahkan kita juga puasa kan gitu. Bagaimana ceritanya itu ya. Dan juga orang-orang di sana itu rumahnya jauh-jauh semua, berjauhan semua gitu, rumah-rumah orangnya di sana gitu. Benar-benar masih pedesaan betul-betul. Kalau bilang orangnya betul-betul ini, dan pedalaman yang kemudian harus dibantu gitu ya. Listriknya juga tidak ada listrik. Masya Allah. Jadi malam itu kita gelap-gelapan seperti itu. Jadi pada saat itu setelah dari situ
kita pulang. Pada saat pulang, kita ternyata dibantu oleh teman-teman yang kemudian tim SAR ya, yang kemudian sudah menjemput kita. Mereka itu bawa tali untuk kemudian supaya kita bisa menyeberang sungai. Karena pada saat itu memang sungai tinggi sekali sampai sini ya. Ada yang bahkan ada yang di atas perut juga. Tergantung tinggi badan. Tergantung tinggi badan gitu ya. Nah, ada beberapa orang yang hampir hanyut. Iya, akhwatnya ada yang hampir hanyut. Tinggal ditangkap ya. Tinggal ditangkap pada saat itu. Jadi tidak, astagfirullahalazim ya Allah. Kita di situ juga banyak muhasabah diri, jangan biasanya akhwatnya pada nggak bisa berenang. Ya betul. Pada saat itu kita sudah lewati tali. Kemudian kita sudah kemudian dibantu sama teman-teman yang turun ya. Pada saat itu mengevakuasi kita ya. Dievakuasi ya. Ceritanya ini dievakuasi. Luar biasa. Ini yang datang membantu, kita yang dibantu lagi itu. Untuk kemudian bisa lewat dari sungai itu. Ya anak sungai, tapi kalau misalnya banjir itu batu-batu semuanya kedengaran. Ini kalau batu kedengaran dengan air kan baku toki biasanya tuh bunyi sekali ya. Itu yang kita rasakan pada saat itu. Baru saling bahu membahu, kemudian baku pegang lah, kemudian supaya bisa melewati sungai. Baru tidak hanya 1-2 sungai, tapi banyak sekali sungai yang kita lewati seperti itu. Nah pada saat dari situ kita merasakan bahwa ternyata pertolongan Allah masih dekat dengan kita gitu, meskipun kita bertaruh nyawa melewati sungai itu gitu. Tapi alhamdulillah gitu, banyak juga pesan-pesan sama senior kan, nasihat-nasihat kalau mau pergi baksos ya gitu, lihat dulu ininya kondisinya seperti apa gitu kan. Kita nggak tahu karena belum hujan pada saat itu ya, jadi kita nggak tahu, jadi harus dikasih tahu lagi, kembali diingatkan gitu. Jangan sampai tempat yang kita pergi bantuan, kita bawakan bantuan itu ternyata ini ya tidak bisa untuk kemudian kita lewati gitu, meskipun pada akhirnya kita bisa untuk melewati itu seperti itu. Berarti harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi kita harus lihat-lihat nih akhwatnya siapa aja. Iya betul. Medannya gimana aja. Ya luar biasa sekali, masya Allah sekali. Pakai gamis lewat sungai pakai gamis. Luar biasa. Kakak itu lalu sampai ada pasir di gamisnya kakak itu. Masya Allah sekali, banyak sekali pasirnya sudah masuk ya Allah. Sudah. Jadi masya Allah sekali perjuangannya kita. Luar biasa. Jadi kalau teman-teman, terkhusus adik-adik yang baru masuk kampus dan sebenarnya anak LDK itu ngapain aja sih? Ceramah aja? Enggak seperti itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang pastinya bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk ruhiyahnya kita, untuk bukan hanya sekedar ceramahin orang. Kalau kita jadi anak-anak lembaga dakwah, kita ceramahin siapa aja, jilbab kamu, enggak seperti itu. Anak masjid kesannya wah dia pasti nggak mau temenan sama kita, nggak mau berbaur. Tidak seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu atau pengen lihat gimana sih sebenarnya anak UPIM, anak lembaga dakwah, bisa lihat di akun sosmed kita di bawah ini. Soalnya biasanya tuh Kak, kalau namanya juga masih baru ya, ngapain sih kakak ceramah mulu? Tiap hari ceramah mulu, dikit-dikit ceramah lagi, dikit-dikit ceramah lagi. Tapi jika teman-teman sudah ketemu dengan feel-nya berlembaga, sudah ketemu dengan feel-nya menjadi anak lembaga dakwah kampus, apalagi sudah merasakan uhuwahnya UPIM, Masya Allah, insya Allah teman-teman bisa betah di jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngomong-ngomong lagi-lagi nih Kak, masalah lembaga dakwah kampus. Tadi kan kita sudah cerita-cerita nih dikit-dikit tentang lembaga dakwah kampus. Ada enggak pesan-pesan atau motivasi lah buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang sebagai pengurus, sedang berusaha untuk konsisten dengan apa yang telah direncanakan dari awal? Berhubung pandemi lagi nyambung lagi, sudah mau semangatnya. Sudah mau tahun ketiga ya. Ada nggak tips-tipsnya Kak yang bisa dibagi biar semangatnya selalu terjaga, semangatnya selalu di atas? Ya kalau untuk
tips untuk teman-teman ini atau teman-teman LDK atau LDF ya. Kita tuh harus punya teman yang kemudian sama-sama mengajak dalam kebaikannya, sama-sama di LDK gitu atau sama-sama di LDF. Sebab kalau kita tidak punya teman, ketika kita rapuh tidak ada yang menguatkan gitu. Ketika kita misalnya di saat lagi down, di saat lagi malas berorganisasi, atau di saat lagi futur gitu, atau di saat lagi bad mood gitu, ada teman yang kemudian mengingatkan kita gitu ya. Kita punya tekad yang besar untuk ada di lembaga ini gitu, di lembaga yang LDK bisa merangkul ya, sama-sama. Kita punya tekad yang besar, kita punya tujuan yang mulia gitu ya. Karena tidak semua orang-orang di Untat ya, khususnya Untat itu kemudian Allah amanahkan untuk ada di sini gitu, di jalan ini gitu. Karena tantangannya berat gitu. Tantangannya berat, bukan hanya sekedar kita berada di sini, kita pribadi kita di sini tidak, tapi ketika kita sudah berada di sini berarti kita adalah punya lembaga ini gitu. Apapun yang orang cap tentang kita pasti akan dibawa dengan lembaga ini gitu. Makanya kita harus hati-hati gitu ya. Kita harus hati-hati mengambil sikap kita ketika di luar gitu. Karena orang-orang akan berpikiran dia anak LDK tuh gitu. Dia anak lembaga dakwah. Udah berbeda. Pasti akan orang jadi contohi gitu. Oh dia aja anak LDK kayak gitu. Masa aku nggak boleh gitu kan. Pasti akan menjadi contoh kita gitu. Makanya itu yang tantangan yang terbesarnya gitu. Kalau untuk di organisasi-organisasi lain kan terserah mau ngapain gitu. Tidak ada yang bisa menjadi contoh gitu. Foto bareng duluan. Iya, terserah gitu. Tapi kita punya yang namanya kita punya kode etik di sini. Kita punya yang namanya hal-hal yang harus kita batasi gitu. Atau mungkin kita punya hal-hal yang mungkin kita tidak bisa perlihatkan di depan orang banyak gitu ketika kita sudah berada di lembaga ini. Atau bahkan diri kita sendiri yang harus kita jaga ya. Kita jaga sendiri bagaimana pribadinya kita supaya lebih baik berada di sini, bukan hanya sekedar kita berkontribusi tapi memantaskan diri untuk LDK UPIM seperti itu. Masya Allah. Dan satu lagi ya, saya ingin sampaikan, kalau kita sebagai seorang akhwat apalagi di lembaga dakwah atau di LDF atau LDK, kita jangan kemudian membatasi diri kita untuk bisa menggali potensi diri kita gitu. Karena banyak ahwat-ahwat yang luar sana yang ketika dia di LDK terasa macam terbatas kali dia gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Ahwat itu fitnah gitu ya. Ahwat itu sedikit keluar rumah itu fitnah gitu ya. Jadi itu membatasi dirinya untuk kemudian berkontribusi pada dakwah ini. Tidak seperti itu gitu ya. Kita punya potensi yang kita miliki, kita kerahkan untuk lembaga dakwah ini juga untuk bisa berekspresi. Iya, kita punya ruang untuk bisa berekspresi, kita punya kemudian potensi yang mungkin kita bisa asah seperti itu. Kita kemudian tetap berada dalam koridor yang kemudian Allah tetapkan gitu. Tetap kemudian kita bisa menjadi contoh untuk teman-teman akhwat yang lain. Ternyata anak LDK itu akhwatnya tidak hanya sekedar membatasi diri, tertutup dan sebagainya, seperti itu tidak, tapi tidak kaku-kaku amat. Tidak kaku-kaku amat ya gitu. Tapi memang bisa menjadi contoh baik secara akademik ya. Mungkin dia cerdas, atau mungkin dia adalah seorang public speaking atau lain sebagainya gitu, atau mungkin orang yang bisa dicontohi potensi yang dia miliki seperti itu. Jadi kemudian orang itu masuk di sini mungkin karena dia punya potensi, dia ingin menggali di sini, bisa silakan gitu. Tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar dia di Cirampes ini ceramah, tidak ya. Biasa pasti berpikiran begitu. Dididik jadi pendai dan daiah. Nanti saya sampai di sana ceramah lagi, kenapa begini tidak gitu. Bahkan kita harus menarik orang-orang yang amah gitu, orang-orang yang belum tahu tentang ilmu agama seutuhnya gitu, supaya kemudian di sini kita bisa mencetak generasi-generasi yang kemudian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu tentang agama Islam gitu. Masya Allah. Itu aja sih. Jadi bisa jadi wadah untuk teman-teman sekalian yang punya bakat-bakat yang lain, tapi pastinya kita punya tatanan-tatanan yang harus kita taati, kita punya aturan-aturan yang tetap harus kita jalankan. Tapi itu tidak akan membuat kita berada dalam satu kotak terkurung, nggak bisa apa-apa. Kita tetap bisa berkarya, kita tetap bisa kembangkan potensi apapun yang ada di diri kita. Tapi kalau sebagai akhwat kita harus bisa kenali, kita nggak boleh kayak gini, kita nggak bisa perlihatkan ini ke orang banyak, kita nggak bisa bersikap seperti ini di luar, apalagi bawa nama lembaga ya Kak. Masya Allah sekali. Sebenarnya kalau kita mau lihat lagi ke belakang, kita itu orang-orang terpilih.
dari sekian banyak umat manusia yang kuliah di Unpad, kita tuh bisa ada di lingkaran ini, bisa sama-sama berupim, bisa sama-sama berproses. Itu sudah Masya Allah sekali. Berarti Allah sudah memilih kita untuk melanjutkan perjalanan ini, memperluas syiar Islam di Palu, di Sulawesi Tengah, di dunia bahkan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang sudah ada. Masya Allah sekali. Lanjut nih Kak, ngomong-ngomong masalah lembaga dakwah, tantangannya kan ribet tuh Kak. Banyak kita kuliah, kita punya tugas, kita punya laporan, ada tantangan, mood naik turun, belum lagi mungkin kondisi keluarga, orang tua udah kapan sarjananya, Pasti kapan ditanya selesainya, terus ya. pasti kita butuh manajemen yang baik. Apalagi kakak punya minat di bidang menulis, bukan hanya minat sih, emang bakat ya, punya bakat di bidang menulis. Gimana cara kakak bisa memapping atau bisa mempeta-petakan atau memanajemen hal-hal yang ada di kehidupan dakwahnya kakak, di kehidupan kampusnya kakak, dan kehidupan pribadinya kakak bisa jalan sampai sekarang sudah ada pena Hairunisa. Masya Allah. Bagi tips tentang itu dong Kak. Jadi kakak tuh selalu punya satu pedoman ayat Al-Quran yang bisa membuat kakak termotivasi, dan buktinya tuh ya jelas nyata gitu. Siapa yang kemudian tidak percaya dengan ayat Allah gitu, Al-Quran itu. Satu hal yang kemudian kakak menjadikan contoh adalah Quran surah Muhammad ayat 7, yang artinya barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya gitu ya. Jadi sampai sekarang kita harus kemudian berpikiran bahwa ketika kita punya urusan dunia, kalau kita terus kemudian tetap berkontribusi dengan agama ini, Allah akan mudahkan urusan kita gitu. Jangan pernah takut, apalagi kemudian tantangan yang namanya tugas kampus, praktek-praktek dan sebagainya, apapun itu, laporan, apalagi ya. Kakak jujur ya, kakak kemarin itu kuliah di perikanan ya, Fakultas Peternakan Perikanan. Masya Allah. Itu prakteknya itu 1 minggu itu 2 kali, laporan juga 1 minggu 2 kali. Jadi memang betul-betul padat gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini siapa sih yang kemudian yang yang beralasan bahwa saya punya tugas akademik gitu? Siapa yang kemudian semuanya pasti sibuk, tidak ada yang tidak sibuk gitu. Ya, karena semuanya kuliah. Tidak ada yang namanya orang-orang pengangguran di LDK itu, tidak ada namanya orang-orang pengangguran, semuanya sibuk gitu. Tapi dari kita, ketika kita punya tekad yang kuat, kita punya kemudian ayat itu tadi ya, kalau untuk saya pribadi ayat itu sudah menjadi motivasi saya sekali ya. Barang siapa nih yang mau menolong agama Allah ini, Allah akan menolongnya gitu. Allah akan, ini garis bawah ya, Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya gitu, meneguhkan dia gitu ya, dimanapun dan siapapun apapun profesinya gitu. Apakah dia seorang pekerja ataukah dia sedang menyelesaikan kuliahnya gitu, atau mungkin orang-orang yang kemudian sibuk gitu ya, tapi ketika dia mau menyempatkan untuk menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Itu aja satu kuncinya. Masya Allah. Iya, jadi kita tuh kayak dilatih untuk jangan takut berkorban deh. Harta, tenaga, bahkan di zaman Rasulullah saja ada yang pasang badan, saya siap mati untuk agama Allah. Masa kita yang di zaman teknologi sekarang, ya perkara laporan ya susah sih emang. Di MIPA juga berasa Kak masalah laporan, tapi ya kalau kita niatkan dari awal memang untuk lillahi ta'ala, beribadah dan berbagi, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Masya Allah. Jadi bismillah aja guys. Masalah laporan ya dikerja semampunya. Iya, dikerja, kita siapkan waktu juga untuk kuliah, untuk dakwah. Pokoknya kita harus bisa manajemen waktu gitu. Jangan salah satunya kita abaikan, tidak boleh gitu ya. Karena kita punya amanah orang tua, karena kewajiban kita taat kepada kedua orang tua itu adalah kita bisa harus menyelesaikan studi kita gitu ya. Kita harus upayakan bisa tepat waktu gitu. Dan juga kewajiban kita juga yang satunya adalah kita tetap berkontribusi untuk agama ini gitu.
menjalankan amanah kita di lembaga gitu. Kita seharusnya kita datang hanya numpang mamah baru kemudian kita tinggalkan gitu ya. Atau mungkin kita hanya sekedar semangat di awal terus akhir-akhir periode so nggak ada kelihatan gitu. Dijadiin Banyak yang kontrakan. begitu. Jadi jangan-jangan hanya sekedar numpang nama tapi orangnya kagak ada gitu ya. Kasihan ya, kasihan kita malu sama Allah dan Rasulullah gitu ya. Bagaimana perjuangan beliau itu di dalam dakwah ya Rasulullah, sampai titik darah penghabisan ya gitu ya. Bagaimana kita hanya sekedar rumput-rumputnya saja perjuangan ya, kalau mau dibilang kita hanya sekedar meneruskan saja gitu ya, hanya sekedar kemudian bisa kemudian berkontribusi untuk agama ini. Itu yang kita lakukan ya, untuk kemudian selalu mengidolakan Rasulullah itu, kemudian selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau seperti itu. Masya Allah. Nah, tadi kan tips tentang bagaimana bisa manajemen. Terus sekarang adakah motivasi atau hal yang menjadikan kakak selalu termotivasi untuk saya harus selalu berkarya? Kan sekarang tuh udah nggak di lembaga dakwah. Masya Allah. No bucin, no baper, no couple before akad. Masya Allah. Kan sekarang udah alhamdulillah sudah dapat gelar sarjananya, sudah selesai berlembaga di UPIM, sekarang lagi sibuk menjadi seorang istri dan insya Allah akan menjadi seorang ibu. Amin. Apa yang menjadi motivasi kakak untuk wah saya harus, walaupun sekarang saya jadi ibu rumah tangga, saya harus punya karya nih, saya harus punya sesuatu nih. Motivasi untuk berbuat itu apa sih kak? Iya, jadi itu salah satunya menulis ya. Alhamdulillah menulis itu buku bisa kemudian menjadi motivasi juga untuk teman-teman di kampus gitu, karena dari 2 buku itu, satu novel ya, yang pertama terbit itu novel Tersesat Sesaat, itu sebenarnya tentang 2 orang sahabat yang kemudian awalnya sama-sama hijrah gitu ya. Sebenarnya akan sering terjadi di kampus gitu, karena awalnya yang tadinya sama-sama di LDK, banyak ya kejadian orang yang ketika dia kuliah sama-sama di LDK, ketika sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing setelah lulus, dia bukan lagi sosok seperti lembaga aktivis dakwah, tapi mantan aktivis dakwah gitu, karena tidak sesyar'i dulu lagi pakaiannya gitu, atau mungkin tidak ada lagi, tidak membekas ya, lembaga dakwah itu tidak membekas dalam dirinya gitu ya. Seperti novel yang kemudian kakak tulis, yang novel perdana, itu sih ibrah yang kemudian bisa diambil itu yang Tersesat Sesaat itu. Banyak yang kemudian ketika dia kuliah, dia sangat aktif di lembaga dakwah kampus, atau mungkin di LDF-nya gitu. Tapi setelah dari masa-masa kuliah dan sudah mulai bekerja, ada juga yang sudah berumah tangga dan sebagainya, sudah dilepas, mungkin sudah tidak aktif lagi ya mungkin di lembaga dakwah, tapi tidak ada yang membekas gitu dalam dirinya gitu. Bahkan kalau mau dibilang mantan lembaga dakwah gitu ya, karena sudah tidak ada sosok-sosok yang terlihat gitu dengan dirinya gitu, dia ternyata dia tuh pernah berada di situ lembaga dakwah itu gitu. Jadi bahkan cerita novel saya juga itu menggambarkan bahwa ternyata 2 orang sahabat ini berpengaruh sekali ya kehidupannya gitu. Yang satunya tadi ini sangat aktif, yang dua-duanya sangat aktif, tetapi ketika mereka terpisah jarak, terpisah komunikasi, pada akhirnya itu mereka memilih jalan yang berbeda gitu, tidak sinergi lagi gitu, tidak saling menyemangati untuk jalan yang sama. Bahkan sampai diceritakan juga dari situ ke kakak tulis ya, satunya itu kemudian ingin menarik kembali sahabatnya, tapi ternyata dia sudah mulai tersesat dengan kehidupannya gitu ya. Bahkan dia sudah menjadi seorang yang kemudian penghibur klub malam gitu ya, seperti itu. Jadi itu yang namanya hidayah ya, kita tidak pernah tahu ya kapan kemudian datangnya, kapan kemudian dia bertahan di dalam diri kita gitu ya. Jadi selama kita kemudian berada dalam lingkungan yang baik, atau mungkin kita punya tekad yang baik untuk istiqomah, maka insya Allah akan Allah hadirkan hidayah itu terus ada dalam diri kita ya. Tapi ketika tidak, maka seperti itulah, tidak lagi tercerminkan seorang yang pernah menjadi anak LDK gitu ya gitu. Tapi dia sudah keluar dari koridornya, bekas nilai-nilai berlembaga itu hilang. Jadi harus tetap diasah ya teman-teman, bukan hanya
pas kita di lembaga dakwah aja rutin ngaji, rutin. Ini juga teguran untuk diri kita masing-masing ya. Kalau sudah lihat teman yang agak jauh dipanggil, dirangkul, diajak kembali membersamai. Iya, jadi seperti itu ya. Itu kemudian kisah di novel kakak. Nanti kalau misalnya ini mau pesan nanti boleh hubungi teman-teman di LDK UPIM. Boleh sekali. Ya, terus kemarin sedikit cerita lagi ya, kalau untuk di buku keduanya kakak itu dia sebenarnya tahap-tahap hijrah sih gitu ya, tahap hijrah seseorang sampai kemudian dia menyempurnakan separuh agamanya gitu ya. Jadi kalau memang ada yang lagi down gitu, lagi pengen hijrah tapi susah untuk istiqomah, atau mungkin pada saat itu sudah hijrah tapi banyak tantangan gitu, boleh rekomendasi kemudian baca bukunya kakak, insyaallah semoga bisa menjadi motivasi. Kalau buku keduanya kakak, Cemburunya Bidadari Surga. Masya Allah. Jadi buat teman-teman nih, nanti kita kasih link di bawah buat teman-teman yang mau pesen atau mau kepo-kepo sih, atau mau lihat lah gimana sih sebenarnya buku itu. Ada kok quotes-quotes atau info-info di akun Instagramnya Kak Hairunisa. Iya betul. Takut salah aku. Nah, sebelum kita berakhir atau sampai di penghujung acara, saya punya kejutan buat kakak. Kita akan games. Kejutan apa itu? Masya Allah. Tada. Di sini saya sudah punya beberapa pertanyaan, tidak perlu dikocok sih karena tidak ada. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kemudian harusnya bisa semua sih dijawab, gampang kok, nggak pakai rumus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kakak jawab. Boleh langsung kita mulai? Oke. Dipilih kak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa isinya? Kocok-kocok berhadiah guys, bukan arisan. Jeruk atau mangga? Wah, bawaan bumil. Jeruk atau mangga? Mangga. Mangga. Jadi suka makan mangga. Yang punya banyak mangga boleh ditransfer ke rumah beliau. Lagi? Selanjutnya, jawab semua aja kak. Boleh. Novel, prosa, cerpen, atau buku motivasi? Wah, rumit. Novel? Berarti ada gambaran. Selanjutnya akan ada novel terbaru. Amin. Kenapa novel? Ya jujur novel itu sebentar sekali lalu saya bikin durasinya gitu. Karena memang kayaknya saya lebih ini dengan novel gitu. Tapi kalau misalnya buku motivasi butuh ini ya, butuh referensi, kemudian juga kita butuh penataan kata yang tepat ya, karena ada syairnya juga. Jadi saya lebih suka novel, tulis novel. Masya Allah. Jadi kita akan menantikan novel berikutnya. Atau buku novel tersesat sesaat akan ada part kedua. Lagi. Yang belum beli part 1 harus segera beli sebelum part 2-nya keluar. Betul. Ya, ini lagi. Buku CBS atau novel tersesat sesaat? Sudah ada jawabannya guys. Mana ya? Novel aja deh. Kembali lagi ke novel. Tapi bukan berarti yang CBS nggak bagus guys. Ya lebih suka novel. Lebih suka novel. Tetap jadi penulis atau jadi motivator talk show? Boleh dua-duanya. Harus pilih salah satu nih. Dua-duanya deh. Gimana ya? Tapi lebih berat jadi penulis deh. Jadi penulis. Masya Allah, konsisten ibu ini ya. Iya. Tinggal dua. Yuk. Penulis atau motivator? Penulis dan motivator. Bagaimana pertanyaannya ini? Penulis atau motivator? Motivator deh. Tadi kan udah penulis. Oke, terakhir. Pertanyaan terakhir. Apakah pertanyaannya? Makanan manis atau pedas? Ya sama-sama aku suka. Gimana nih? Ada ya? Ada nggak makanan manis tapi dia pedas? Ada ya? Makanan apa ya? Manis aja deh. Yang manis aja deh. Yang manis-manis guys, yang punya dessert, yang manis-manis, boleh dipromosikan ke ibu ini. Bukalapak guys, Bukalapak. Masya Allah. Udah sampai di penghujung acara, padahal baru 2 menit yang lalu kita ngobrol 2 menit. Untuk
kata-kata terakhir, closing statement dari kakak, atau saran-saran atau kata-kata mutiara untuk generasi dakwah. Masya Allah, untuk teman-teman di rumah atau teman-teman yang akan menyaksikan dan sedang menyaksikan video ini, apa Kak? Ya, jadi Bismillah ya, kita harus melakukan apapun itu dengan cinta, gitu. Kita harus melakukan apapun itu dengan cinta, karena cinta itu butuh pengorbanan, butuh waktu, butuh energi, butuh pikiran. Ya, ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa berkontribusi. Seperti itu. Apapun pekerjaanmu, apapun yang engkau lakukanlah dengan cinta, karena cinta akan membawamu kepada kesuksesan, insya Allah. Terakhir dari saya, jadi pada intinya cintai dulu guys. Iya. Kalau belum cinta, usahakan sampai cinta. Supaya bisa cinta, paksakan supaya bisa cinta. Tapi cintanya bukan cinta-cinta yang gimana, ini cinta berfaedah. Yang cintanya insya Allah dijanjikan akan mendapatkan surga, amin ya Allah. Tapi ya kembali lagi, kita harus bisa memposisikan diri kita, dan kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada pada diri kita. Kalau kita belum bisa mengenali siapa kita, apa yang kita punya, maka akan selamanya kita terkurung di dalam kotak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk teman-teman di rumah, semoga video ini atau podcast ini bermanfaat. Apabila ada saran atau kritikan atau ada masukan untuk video-video berikutnya mungkin, atau ada tema atau ada saran narasumber, siapakah yang akan mengisi ruang ini berikutnya, atau kakak lagi nih. Jadi bisa di komen di bawah kalau ada saran dan kritik. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.